Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kepemimpinan dan Kerjasama Tim. Kelompok kami beranggotakan Anang Dwi Prastia, Siswati, Erlinda, dan Vianita. Yang pertama, definisi kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu konsep abstrak tetapi hasilnya nyata. Kadangkala kepemimpinan mengarah pada seni, tetapi seringkali pula berkaitan dengan ilmu. Pada kenyataannya, kepemimpinan merupakan seni sekaligus ilmu. Ada banyak definisi mengenai kepemimpinan, tergantung pada perspektif yang digunakan. Kepemimpinan dapat didefinisikan berdasarkan penerapannya pada bidang militer, olahraga, bisnis, pendidikan, industri, dan bidang-bidang lainnya. Seperti definisi kepemimpinan dari yang pertama Robbins tahun 1991 mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok anggota agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Yang kedua, Schrisheim et al. Dalam Kreitner dan Kiniki 1992 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses pengaruh sosial di mana pemimpin mengupayakan partisipasi sukarela pada bawahannya dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Gibson et al. 1991 memberikan definisi kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi motivasi atau kompetensi individu-individu lainnya dalam suatu kelompok. Secara umum, seorang pemimpin yang baik harus memiliki beberapa karakteristik berikut. Yang pertama, tanggung jawab yang seimbang. Keseimbangan di sini adalah antara tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dan tanggung jawab terhadap orang yang harus melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang kedua, model peranan yang positif. Peranan adalah tanggung jawab, perilaku, dan prestasi yang diharapkan dari seseorang yang memiliki posisi khusus tertentu. Yang ketiga, memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Pemimpin yang baik harus bisa menyampaikan ide-idenya secara ringkas dan jelas, serta dengan cara yang tepat. 4. Memiliki pengaruh positif. Pengaruh adalah seni menggunakan kekuasaan untuk menggerakkan atau mengubah pandangan orang lain ke arah suatu tujuan atau sudut pandang tertentu. 5. Mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang dapat menggunakan keterampilan komunikasi dan pengaruhnya untuk meyakinkan orang lain akan sudut pandangnya. Selanjutnya ada beberapa peranan penting seorang pemimpin dalam melakukan 3 hal berikut, yaitu Benis dan Nanus 1985. 1. Mengatasi penolakan terhadap perubahan. 2. Menjadi perantara bagi kebutuhan kelompok-kelompok di dalam dan di luar organisasi. Yang ketiga, membentuk kerangka etis yang menjadi dasar operasi setiap karyawan dan perusahaan secara keseluruhan. Kepemimpinan versus manajemen. Kepemimpinan merupakan salah satu bagian dari manajemen. Beberapa perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan menurut Kotter dalam Goods dan Davis 1994 p.209 antara lain. Yang pertama, manajemen berhubungan dengan usaha menanggulangi kompleksitas, kepemimpinan menanggulangi perubahan. Yang kedua, manajemen berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi kompleksitas, kepemimpinan mengenai penentuan arah perubahan melalui pembentukan visi. Ketiga, manajemen mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan rencana melalui perorganisasian dan penyusunan staf. Kepemimpinan mengarahkan orang untuk bekerja berdasarkan visi. Yang keempat, manajemen menjamin pencapaian rencana melalui pengendalian dan pemecahan masalah. Kepemimpinan memotivasi dan mengilhami orang agar berusaha melaksanakan rencana. Kepemimpinan demi tercapainya kualitas. Dalam perspektif TGM, kepemimpinan didasarkan pada filosofi bahwa perbaikan metode dan proses kerja berkesinambungan akan dapat memberikan kualitas, biaya, produktivitas, ROI, dan pada gilirannya juga meningkatkan daya saing.
Untuk dapat mencapai filosofi tersebut, dibutuhkan kepemimpinan yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Kepemimpinan seperti itu memiliki beberapa karakteristik berikut menurut Ross 1994 p.34. Yang pertama, visible, committed, and knowledgeable. 2. Semangat misionaris. 3. Target yang agresif. 4. Strong drive. 5. Komunikasi nilai-nilai kepemimpinan yang baik melakukan perubahan budaya ke arah budaya kualitas secara efektif. Keenam, organisasi. Dan ketujuh, kontak dengan pelanggan. Joseph M. Juran menyatakan bahwa kepemimpinan yang mengarah pada kualitas meliputi 3 fungsi manajerial, yaitu yang pertama, perencanaan kualitas. Fungsi ini meliputi langkah-langkah identifikasi pelanggan, identifikasi kebutuhan pelanggan, mengembangkan produksi berdasarkan kebutuhan pelanggan, mengembangkan metode proses kerja yang dapat menghasilkan produk yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan, dan mengubah hasil perencanaan ke dalam tindakan. Yang kedua, pengendalian kualitas. Fungsi ini mencakup langkah-langkah evaluasi kinerja aktual, membandingkan kinerja aktual dengan tujuan, dan melakukan tindakan perbaikan untuk mengatasi perbedaan kinerja yang ada. Yang ketiga, perbaikan kualitas. Membantu infrastruktur untuk perbaikan kualitas secara berkesinambungan, identifikasi proses atau metode yang membutuhkan perbaikan, membentuk tim yang bertanggung jawab atas proyek perbaikan tertentu, dan menyediakan sumber daya pelatihan yang dibutuhkan tim perbaikan. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Umumnya dikenal 5 macam gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, kepemimpinan otokratis. Kepemimpinan otokratis disebut juga kepemimpinan diktator atau direktif. Orang yang menganut pendekatan ini mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan para karyawan yang harus melaksanakan atau karyawan yang dipengaruhi keputusan tersebut. Yang kedua, kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini dikenal pula dengan istilah kepemimpinan konsultatif atau konsensus. Yang ketiga, kepemimpinan partisipasi. Kepemimpinan partisipasi juga dikenal dengan istilah kepemimpinan terbuka, bebas atau non-direktif kepentingan utama organisasi. Yang keempat, kepemimpinan berorientasi pada tujuan. Gaya kepemimpinan ini juga disebut kepemimpinan berdasarkan hasil atau berdasarkan sasaran. Orang yang menganut pendekatan ini meminta anggota tim untuk memusatkan perhatiannya hanya pada tujuan yang ada. Yang kelima, kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan ini dikenal pula sebagai kepemimpinan tak tetap atau valid atau kontingensi. Gaya kepemimpinan dalam konteks THM. Gaya kepemimpinan yang tepat dalam konteks THM adalah kepemimpinan partisipatif yang lebih tinggi level atau tingkatnya. Kepemimpinan partisipatif dalam pandangan tradisional meliputi usaha mencari masukan dari karyawan, sedangkan dalam pandangan THM meliputi upaya mencari masukan dari karyawan yang diberdayakan, mempertimbangkan masukan tersebut, dan bertindak berdasarkan masukan itu. Jadi perbedaan utamanya adalah pada pemberdayaan karyawan. Kerjasama tim, karakteristik dan manfaat. Kerjasama tim merupakan salah satu unsur fundamental dalam THM. Tim merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Faktor-faktor yang mendasari perlunya dibentuk tim-tim tertentu dalam suatu perusahaan adalah 1. Pemikiran dari 2 orang atau lebih cenderung lebih baik daripada pemikiran 1 orang saja. 2. Konsep sinergi 1 + 1 = 2, yaitu bahwa hasil keseluruhan tim jauh lebih baik daripada jumlah bagiannya, anggota individual. 3. Anggota tim dapat saling mengenal dan saling percaya, sehingga mereka dapat saling membantu. Kerja sama tim dapat menyebabkan komunikasi terbina dan baik. Menurut Johnson, Carter, dan Kikora dalam Goetz dan Davis 1994 pp 2014-2015, umumnya tim dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu 1. Tim penyempurnaan departemen. Jenis ini paling banyak dijumpai. Tim terdiri dari personel yang menyusun unit, departemen, atau fungsi tertentu dalam organisasi dan seringkali disebut juga gugus kualitas, quality circle. 2.
tim perbaikan proses. Tim ini memiliki misi untuk melakukan perbaikan terhadap keseluruhan proses. Oleh karena itu, tim ini terdiri dari personal dari setiap fase proses. 3. Gugus tugas. Gugus tugas seringkali disebut pula tim proyek, yaitu tim sementara yang dibentuk untuk suatu misi tertentu. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah tim proyek khususnya dan tim pemecah masalah. Gugus tugas terdiri dari orang-orang yang sanggup memenuhi misi khususnya. Gugus tugas tersebut akan dibubarkan bila misinya telah tercapai. Faktor-faktor penghambat kesuksesan kerjasama tim. Penyebab utamanya adalah faktor manusia. Beberapa aspek diantaranya adalah 1. Identitas pribadi anggota tim. 2. Hubungan antar anggota tim. 3. Identitas tim dan dalam organisasi. Adapun beberapa kunci keberhasilan kerjasama tim diantaranya 1. Saling ketergantungan. 2. Perluasan tugas. 3. Penjajaran. 4. Bahasa yang umum. 5. Kepimpinan atau keanakbuahan yang dibagi rata. 6. Keterampilan pemecahan masalah. Pengertian dan proses komunikasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai usaha untuk menyampaikan maksud tertentu kepada orang lain, sehingga orang tersebut dapat memahami maksud yang disampaikan, atau dapat pula diartikan sebagai suatu proses penyampaian makna dari pengirim kepada penerima. Dengan menggunakan media tertentu, proses komunikasi melalui beberapa tahapan yang menghubungkan antara pengirim pesan dan penerima. Kualitas suatu proses komunikasi ditentukan oleh seberapa jauh pemahaman penerima terhadap pesan yang diterimanya. Proses decoding dan encoding dipengaruhi oleh sikap, pengetahuan, tingkat pendidikan, keterampilan, dan sistem sosiokultural yang dianut penerima dan pengirim. Dalam proses komunikasi seringkali dijumpai beberapa macam hambatan. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya berupa 1. Filtering, di mana pengirim memodifikasi informasi yang akan disampaikan. Ia hanya akan menyampaikan informasi yang sesuai dengan minat dan kehendak penerima. 2. Selective perception, yaitu penerima hanya mau mendengar informasi yang ingin ia dengar. Penentuan jenis informasi yang diinginkan tergantung pada kebutuhan, sikap, minat, dan pengharapannya. 3. Perbedaan bahasa. 4. Keadaan emosi pengirim dan penerima. Manajemen konflik. Ada 5 jenis konflik dalam kehidupan organisasi, yaitu 1. Konflik dalam diri individu. 2. Konflik antar individu dalam organisasi yang sama. 3. Konflik antara individu dan kelompok. 4. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. 5. Konflik antar organisasi. Pandangan terhadap konflik dalam organisasi telah mengalami perkembangan dari masa ke masa. Ada 3 pandangan terhadap konflik yang timbul dalam organisasi, yaitu 1. Pandangan tradisional, 2. Pandangan perilaku, dan 3. Pandangan interaksionis. Konflik fungsional dan disfungsional. Pandangan interaksionis tidak menganggap semua konflik merupakan konflik yang baik. Ada konflik yang mendukung tercapainya tujuan dari kelompok dan kemungkinan akan meningkatkan kinerja. Konflik seperti ini adalah konflik fungsional yang bersifat konstruktif. Konflik jenis ini dapat memberikan segi-segi positif seperti Koser 1950 dalam Reksohadipjo dan Handoko 1991 p. 235. 1. Konflik dalam. 2. Konflik dengan organisasi lain mungkin dapat metode manajemen konflik. Ada 3 bentuk manajemen konflik, yaitu stimulasi konflik pada bagian organisasi yang pelaksanaan kegiatannya lambat karena tingkat konflik terlalu rendah, pengurangan konflik bila terlalu tinggi, atau menurunkan produktivitas, dan penyelesaian konflik. 1. Metode stimulasi konflik. 2. Metode pengurangan konflik. 3. Metode penyelesaian konflik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.